Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang resume dan surat lamaran. Saya Febrina Mila Ataria Permataningrum dengan NIM 1908031102003. Saya adalah Ardinio Akbar Silamsa, NIM 19080312025. Saya Tadi Firdausi, NIM 1908030102011. Pertama, pengertian resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Di dunia bisnis, istilah resume disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau CV. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upaya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja walaupun bentuk pernah bertemu ataupun saling kenal. Selanjutnya, unsur pokok resume. Unsur pokok resume ada 5. Yang pertama, judul resume mencakup nama dan alamat secara lengkap. 2. Tujuan karir berisi posisi yang dituju. 3. Kualitas dasar mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. 4. Data pribadi dapat mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, berbagai jenis keterampilan yang dikuasai, dan data lain yang relevan dengan tujuan karir. 5. Referensi pilihan 3 orang yang mempunyai reputasi baik kalau mungkin juga sudah dikenal oleh perusahaan yang dilamar. Selanjutnya, kriteria penulisan resume yang baik. Menurut Buff and Till tahun 2002, dalam Sutrisna Dewi tahun 2007, resume yang baik memenuhi: pertama, kerapihan. Resume ditulis atas kertas bersih dan berkualitas baik. Tidak ada coretan dan bentuk huruf yang dipilih juga baik. 2. Kesederhanaan. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas dan ringkas dan enak dibaca. 3. Keakuratan. Informasi yang disajikan akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Kejujuran. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada. Misalnya, kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Selanjutnya, persiapan menulis resume. Persiapan menulis resume dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencarian informasi, perencanaan resume, dan pembuatan resume. Pencarian informasi. Ada beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan 1. Analisis diri. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. 2. Analisis karir. Tujuannya adalah mengetahui prospek karir yang ada dipilih. 3. Analisis pekerjaan. Tujuannya adalah mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, perencanaan resume. Ada beberapa proses memilih posisi pekerjaan yang diminati, memiliki dan menyiapkan data pribadi dan data lain yang relevan sebelum mengajukan lamaran kerja, dan membuat resume. Dalam merencanakan resume perlu memperhatikan yang pertama, tujuan karir, yaitu pemilihan posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir. 2. Informasi pribadi, mempersiapkan dan memilih data apa saja. 3. Referensi. Ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencari referensi. Yang ketiga, pembuatan resume. Yang menyangkut informasi tentang pembuatan resume adalah 1. Identitas pribadi.
yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP. Kedua, tujuan kerja. Melamar untuk mengisi salah satu lowongan kerja yang ada. Ketiga, informasi pribadi, pendidikan, keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan, asosiasi. 4. Referensi berisi nama, posisi, dan alamat orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencari. Selanjutnya adalah pengorganisasian resume. Yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis adalah resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan. Susunannya diurutkan dari posisi paling akhir sampai paling awal. Resume kronologis memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, pemberi kerja sudah terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. Yang kedua, menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Yang ketiga, menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam bekerja. Resume ini sangat cocok bila sejarah pekerjaan pelamar cukup kuat dan pekerjaan yang dilamar sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. Berikut adalah contoh resume kronologis. Yang kedua adalah resume fungsional. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik dan menguraikan terlebih dahulu keterampilan yang relevan. Resume fungsional memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, pembaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan oleh pelamar. Yang kedua, pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal. Yang ketiga, kurang menekankan kemajuan karir atau masa menganggur yang lama. Pendekatan ini sering digunakan oleh pelamar yang baru lulus. Berikut adalah contoh resume fungsional. Yang ketiga adalah resume kombinasi. Resume kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format yang menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar yang termasuk ke dalam resume kronologis. Di samping itu juga memasukkan keterampilan kerja atau kualifikasi yang dibutuhkan yang termasuk ke dalam resume fungsional. Pendekatan ini memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama adalah resume menjadi lebih panjang. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. Berikut adalah contoh resume kombinasi. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu surat lamaran. Yang pertama adalah pengertian surat lamaran. Surat lamaran kerja adalah surat permohonan akan suatu pekerjaan dari seseorang yang ingin bekerja kepada pihak yang dapat memberikan suatu pekerjaan. Surat lamaran selalu dikirim bersama-sama dengan resume. Pengiriman surat lamaran kerja dapat berupa yang pertama, solicited application letter. Adalah surat lamaran yang dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media massa. Iklan lowongan kerja umumnya mencantumkan dengan jelas pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pekerjaan dan jabatan yang tersedia, dan kualifikasi pelamar. Yang kedua yaitu unsolicited application letter, adalah surat lamaran yang dibuat atas inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya adalah fungsi surat lamaran. Fungsi surat lamaran ada 3. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau tanda resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi, karena setiap surat harus mengandung informasi yang akan diperlukan oleh pihak yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Selanjutnya adalah struktur surat lamaran.
Ada beberapa struktur yang terdapat pada surat lamaran, yakni tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama tera. Hal-hal yang harus dicantumkan. Yang pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran. Kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Jadi identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, dan alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar ini juga harus memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi pelamar tersebut. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan, itu pun bila ada. Yang keenam, kemampuan yang dimiliki. Yang ketujuh, surat referensi bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran. Menurut jenisnya, surat lamaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Nah, cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidupnya. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran. Dengan cara ini juga disebut dengan model terpisah. Hal-hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran, yakni yang pertama, surat lamaran ditulis tangan di atas kertas yang bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Surat lamaran dapat dibuat menggunakan suatu mesin ketik atau komputer. Yang kedua, pelamar harus menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Pelamar juga harus menyebutkan pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pimpinannya. Selanjutnya, tips membuat surat lamaran. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran kerja ini juga termasuk surat resmi, jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran kerja, karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi pun atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang terlalu bertele-tele. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai sebuah perusahaan, karena melalui tulisan tangan tersebut bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang keempat, surat lamaran kerja harus bersih, jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus. Karena jika salah menulis, lebih baik tulis ulang. Jangan menggunakan stik untuk menghapusnya. Yang kelima, data diri dan sebuah informasi harus jelas serta lampiran dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi prasyarat. Yang terakhir yaitu yang kelima, jika ada memiliki sertifikat pendukung yang bisa menambahkan nilai GS untuk diri Anda dan jangan ragu untuk melanjutkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.